Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Putri Rahayu dengan NIM 2020604042 dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Zakat Wakaf yang diampu langsung oleh Bapak Mufti Piandi MAG. Pada video kali ini saya akan membahas Quran Surah Ali Imran ayat 92 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 103. Quran Surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Asbabun Nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan apa yang dilakukan Abu Lubabah dan sekelompok orang lainnya. Mereka adalah orang-orang percaya dan mengakui dosa-dosa mereka. Jadi setiap orang yang sama seperti mereka juga sama, dan hukum bagi mereka juga sama. Mereka mengikatkan diri di tiang-tiang masjid. Hal itu mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan tentang orang-orang yang tidak meninggalkan jihad, sedangkan mereka tidak pergi. Kemudian mereka bersumpah bahwa ikatan mereka tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga dari harta mereka dan menyumbangkannya, dan kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Lubabah dan para sahabatnya yang mengikatkan diri pada tiang-tiang masjid sambil mengakui dosa-dosa mereka, dan Allah telah mengampuni mereka, datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa harta mereka sambil berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta kami yang menghalangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagilah, dan mohon ampun bagi kami atas dosa-dosa kami." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima hartamu." Maka turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah mengambil sepertiga dari harta mereka. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa alasan turunnya ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, bahwa Tasalab bin Hadhab meminta doa Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memberiku rezeki." Kemudian domba Tasalab berlipat ganda sampai dia tidak sholat Jumat dan mengikuti jamaah. Maka diturunkanlah ayat Husmin amwalihim. Penafsiran kata-kata dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kata yang pertama, Husmin amwalihim shadaqatan, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah zakat yang wajib dikeluarkan, dan pendapat lain mengatakan ini merupakan sedekah yang hanya diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahannya tersebut, karena setelah penerimaan taubat mereka, lalu mereka menawarkan harta mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka, bukan seluruhnya. Kata yang kedua yaitu tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yang artinya dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, yakni kamu membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, wahai Muhammad, dengan sedekah yang diambil dari mereka. Makna pembersihan di sini adalah menghilangkan bekas-bekas dosa yang masih menempel pada mereka. Adapun pensucian
adalah pembersihan yang lebih lagi. Kata yang ketiga yaitu washolli alaihim, yang artinya dan berdoalah untuk mereka, yakni berdoalah bagi mereka setelah kami mengambil sebagian harta mereka. Kata yang selanjutnya adalah innas sholata sakanul lahum, yang artinya sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Makna sakanu yakni apa yang dapat menenteramkan dan mendamaikan jiwa mereka. Penjelasan secara menyeluruh tentang perintah Quran Surah At-Taubah ayat 103. Isi kandungan Surah At-Taubah ayat 103 antara lain adalah: yang pertama, perintah untuk membayar zakat. Yang kedua, adalah zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Yang ketiga adalah dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah As-Sami, yang berarti Maha Mendengar. Dan yang keempat adalah dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah Al-Alim, yang berarti Maha Mengetahui. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka, yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku perawi dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa." Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Sedekah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya, lalu dia menja'a untuk pemiliknya sehingga sebiji kurma menjadi seperti bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlimpah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.